Kebalikannya, beliau bilang bisa. Artinya kalau ada di antara kita ibadahnya nggak banyak-banyak amat, katakan dosanya banyak, tapi mati bawa cinta buat ahlul bait, rahman Allah akan datang. Allah nggak lihat dosa kita, tapi yang Allah lihat adalah kecintaan kita. Itu yang akan mendapatkan titisan rahmatan lil alamin yang Allah hadirkan dalam diri Nabi kita, masuk surga insya Allah. Maulaya sal Kita doakan para habaib, para tuan-tuan guru yang hadir malam ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqamahnya, Allah jauhkan ulama kita dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Malam ini saya tambahkan ilmu singkat untuk semuanya. Jangan sungkan-sungkan menjawab amin 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 setiap kali telinga kita mendengar ada doa kebaikan keluar dari mulut siapapun. Habib, apa untungnya buat saya kalau saya mengaminkan doa orang? Ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajar. Orang yang berdoa dan yang mengaminkan doa, dua-duanya dapat pahala yang sama dari Allah, dua-duanya dapat berkah yang sama. Ketika yang berdoa doanya diijabah Allah, maka yang mengaminkan dapat jatah yang sama. Terlambat. Izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada semua panitia yang sudah bersusah payah mengemas acara yang begini indah. Kita doakan juga semua yang sudah menjadi wasilah, para panitia semuanya yang mengizinkan, yang memfasilitasi, yang ikut meramaikan, yang ikut mensyiarkan, termasuk semua kita yang hadir malam ini. Mudah-mudahan Allah catat setiap kedip mata, setiap hembusan napas, setiap tetesan keringat, setiap langkah kaki, Allah catat nilainya jihad di hadapan Allah ya Rabbal. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, malam ini saya tidak merasa jadi tamu, saya tidak merasa jadi orang asing. Malam ini saya seperti sedang melihat, menatap, memandang semua wajah-wajah saudara saya sendiri. Malam ini saya seperti sedang merasa pulang kampung. Sebelum saya ke sini, tadi saya ceramah di daerah Turki. Tungkaran belok kiri. Sepanjang jalan dari Turki menuju ke sini, saya baru menyadari ternyata ada kemiripan daerah sini dengan daerah kampung datuk saya di Arab. Apa yang mirip? Nampak tadi sepanjang jalan, Masya Allah, pohon kurma. Hah? Oh sawit, saya pikir kurma. Ada cerita yang indah ketika pertama saya masuk ke Kalsel. Sampai sekarang tidak bisa melupakan kenangan itu. Saya sudah keliling Indonesia, saya sudah keliling lebih dari 15 negara, tapi saya bangga malam ini menyampaikan satu-satunya provinsi yang paling antik, sekali lagi, yang paling antik sedunia, Kalimantan Selatan. Takbir. Enggak percaya, saya bocorin malam ini.
Yang paling antik itu Kalimantan Selatan. Di mana-mana di dalam negara baru ada provinsinya, tapi hanya di Kalsel di dalam provinsi ada nagaranya. Bujur benar. Di mana-mana di dalam negara baru ada provinsi-provinsinya, tapi cuma satu-satunya di dunia di dalam provinsinya ada nagaranya. Bujur. Bukan cuma satu negara, ternyata banyak negara-negara lain di dalam provinsi ini. Saya pernah diprank oleh panitia di I Love You ya. Habib, besok Habib akan kami bawa tabligh akbar ke ke negara Sudan. Saya membayangkan Sudan negara Arab yang indah. Begitu sampai Sungai Danau, saya pernah diprank panitia, Habib besok kita akan pergi ke negara Tarim. Saya membayangkan negeri Hadramaut, datuk moyang saya, ternyata Tanjung Rema. Saya pernah diajak pergi ke satu tempat. Saya tanya, kemana sekarang? Kita akan menuju Eropa. Di mana itu? Kanada. Ternyata kandangan dalam. Saya diprank lagi oleh panitia, dibawa ke tempat jauh. Saya tanya, kok jauh banget? Kemana? Maklum Habib, kita akan main ke Amsterdam. Amsterdam, ternyata amuntai masuk dalam. Saya yakin, seyakin-yakinnya yang ada di depan saya ini adalah wajah-wajah orang yang pernah dipuji Nabi. Sekali lagi, Nabi pernah memuji semua bapak ibu yang ada di depan saya. Di mana Nabi memuji kita? Di depan para sahabatnya. Seperti apa pujian Nabi buat bapak ibu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Maulaya lebih keras semuanya. Ya Rabbi bil Satu hari Nabi pernah duduk dengan para sahabatnya. Lalu Nabi memberikan sebuah catatan. Kata Nabi, tuba liman ro'ani wa amanabi. Beruntung orang-orang yang pernah melihat aku lalu dia beriman kepada aku. Siapa yang Nabi maksud? Mereka para sahabat. Mereka hidup di zaman Nabi. Mereka melihat Nabi, mereka beriman, mereka dijamin dapat satu keberuntungan. Tapi Nabi lanjutkan pesannya, summa tuba, keberuntungan yang pertama, summa tuba, keberuntungan yang kedua, summa tuba, keberuntungan yang ketiga. 3 kali Nabi mengulangnya, beruntung, beruntung, beruntung. Untuk siapa? Liman lam yarani wa amanabi. Kata Nabi, buat mereka yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka beriman dan cinta kepada aku. Siapa sebenarnya yang Nabi maksudkan itu? Inilah wajah-wajah terhormat yang ada di hadapan kita. Kita nggak pernah hidup di zaman Nabi. Kita tidak pernah menatap wajah Nabi yang sangat indah. Kita nggak pernah mendengar hadis keluar dari lisan Nabi secara langsung. Kita nggak pernah jihad bareng Nabi. Malam ini saya ingin menyampaikan kepada semuanya, bersyukurlah Allah pilih kita menjadi para pecinta Nabi,
menjadi orang-orang yang beriman dengan Nabi. Meskipun jarak kita jauh dengan Nabi, Nabi di Madinah, kita di Kalsel, tapi demi Allah jarak jauh hati kita sangat dekat dengan Nabi. Takbir. Demi Allah, sampai detik ini ada orang yang dekat dengan Nabi, dekat di Mekah, di Madinah, tapi mereka tidak sedekat dengan Nabi seperti kita. Kita jarak jauh, hati dekat. Setiap maulid Nabi gak pernah absen menyambut, memeriahkan lahirnya Nabi. Di Mekah, Madinah ada yang dekat dengan Nabi, boro-boro mau merayakan maulid Nabi. Yang ada paling demen membid'ah-bid'ahkan maulid Nabi. Siapa? Wahabi, Salafi, salah pikir. Betul? Ngaku-ngaku dia Salafi, padahal eyangnya Wahabi. Ibn Taimiyah nggak hidup di zaman Salafi, hidupnya di zaman setelah Salaf. Kok bisa ya ngaku-ngaku Salafi? Itu namanya bungul-bungul pintar. Bujur. Orang seluruh dunia ketika bulan maulid merayakan maulid Nabi. Seluruh dunia. Orang setiap maulid Nabi menyebar berita undangan hadiri maulid Nabi. Dia malah kepanasan, dia malah teriak-teriak. Bapak Ibu mau tahu nggak siapa yang pertama kali teriak ketika maulid Nabi? Demi Allah, ketahuilah iblis laknatullah. Silakan beli kitab Hilyatul Aulia, silakan beli kitab Bidayatun Nihaya, silakan cek tafsir Ibn Katsir. Di sana ada sebuah hadis Nabi memberikan bocoran, ada 4 tempat iblis itu pernah teriak. Satu, dalam hadis disebutkan inna iblis ronna arba'u ronnan, 4 tempat iblis teriak. Satu, kapan? Warannatan hina lu'ina, ketika dia terlaknat, dia teriak, dia marah, dia murka. Yang kedua, ketika dia terlengser dari surga, tereliminasi, terpental, dikeluarkan dari surga, dia teriak. Yang ketiga kapan? Ketika mendengar maulid Nabi Muhammad sallallahu. Jadi yang gak senang dengan maulid berarti keturunan siapa? Karena eyangnya si iblis itu yang pertama merasa risih, merasa marah, murka, teriak-teriak ketika mendengar maulid Nabi Muhammad. Jadi kalau ada yang gak suka dengan maulid Nabi, orang lagi seneng-seneng mengamalkan ayat, dia yang malah susah. Padahal yang kita lakukan ini adalah perintah Allah. Buka surah Yunus ayat 157 kalau nggak salah. Apa ayatnya? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kata Allah, katakan ketika engkau merasa karuniaku menghampirimu, rahmatku mendatangimu, maka sambutlah datang karuniaku, sambutlah datang rahmatku dengan bergembira. Demi Allah saya sampaikan, tidak ada karunia yang paling besar yang Allah berikan buat kita kecuali hadirnya Habibuna Muhammad sallallahu. Demi Allah, tidak ada rahmat yang paling dahsyat yang Allah berikan buat kita kecuali hadirnya Habibuna Muhammad sallallahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tidak ada rahmat yang lebih besar kecuali hadirnya Nabi. Maka yang hadir hari ini setiap maulid Nabi bergembira, tidak merupakan satu amalan yang sia-sia. Ini mendatangkan pahala, karena apapun yang Allah perintahkan ketika dilakukan pasti akan mendatangkan pahala dan kemuliaan. Tapi itulah Wahabi, gagal faham, dikit-dikit bid'ah, walau bajarang, walau betu'ub. Betul. Maulaya sal
Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada yang jadi sponsor safari dakwah saya bulan ini di Kalimantan Selatan. Malam ini titik acara saya yang ke-15. Hari ini ada 3 acara. Ini kayaknya marah nih. Kalau secangkir 2 cangkir masuk akal. Kalau sudah 1 drigen emosi nih kayaknya. Bu, Ibu, kita doakan yang ngasih minum insya Allah masuk surga, diampuni dosanya. Pernah dengar riwayat seorang pelacur wanita yang banyak dosa, tiap malam khotam maksiat, tiap malam khotam maksiatnya, banyak betul dosanya. Wanita malam masuk surga, diampuni dosanya yang banyak. Tahu nggak gara-gara apa? Gara-gara cuma ngasih seteguk air kepada anjing. Seteguk air, gimana ngasih sedrigen? Yang ngasih seteguk air kepada anjing diampuni dosanya meskipun dia pelacur. Ternyata apa? Di sini menjelaskan bahwa dalam beramal carilah, kejar untuk dapat rahmat Allah, karena rahmat Allah lebih besar dari murkanya. Bujur, kalau sudah rahmat menghampiri, mau sebanyak apapun dosa, Allah tidak akan lihat dosamu, tapi Allah hadirkan ampunan karena engkau sudah berhasil meraih rahmat Tuhan. Alhamdulillah. Itu baru ngasih air minum. Gimana kalau habis ini ngasih makan? Maaf panitia, jangan dianggap bercanda. Salah, serius. Bu, hari ini tausiah saya yang ketiga, titik yang ke-15. Insya Allah saya pulang tanggal 22, landing Jakarta, lanjut ke Bangka Belitung, dari Bangka Belitung lanjut ke Jambi, dari Jambi lanjut ke Sulawesi sampai akhir tahun. Bu, doakan biar sehat. Insya Allah di Kalsel ada hampir 30 titik. Saya dibawa oleh sponsor ini masuk kampung, keluar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang dibawa mereka masuk kota, keluar kota, saya merasa jadi orang kota. Kadang-kadang dibawa mereka masuk desa, keluar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah waktu itu dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa. Siapa yang bilang orang hutan? Ngajak berantem nih Acil. Saya laporkan dengan Ferdi Sambo. Ini bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan. Bapak Ibu, dimanapun saya tampil, saya selalu ingin mengatakan, kalau ada polisi yang bejat, jangan bilang Polrinya, itu oknumnya. Masih banyak polisi-polisi yang soleh, saya yakin. Kemarin saya tabligh akbar bersama salah seorang anggota dewan dari partai PKS, nampak tim hadronya, Masya Allah. Tahu siapa? Tim hadro Polres Tanah Laut. Polisi luar biasa, suaranya merdu. Saya upload ke Instagram, semua kagum. Masya Allah, senang kalau lihat polisi soleh begitu. Kalau ada polisi yang soleh begitu, saya orang pertama yang akan hormat. Jangankan mereka sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lalui. Tidurnya saya hormati. Bu, gara-gara Sambo Indonesia jadi geger. Tapi jangan risau, saudara kembarnya sudah minta maaf dengan Indonesia. Tertulis
maafkan saudara saya Sambo yang bikin gaduh Indonesia, tertanda Rambo. Saya ditanya jamaah Habib, kalau ada polisi tembak-tembakan dengan polisi, dor, yang mati siapa? Saya bilang yang mati CCTV. Bujur Bo, gara-gara kasus Sambo ada seorang anak kecil 1 minggu sebelum kejadian Sambo, gurunya berpesan, anak-anak semuanya nanti tanggal 17 Agustus sekolah kita akan mengadakan pawai 17-an. Tugas kalian masing-masing menyiapkan kostum sesuai dengan hobi dan cita-cita kalian. Yang ingin jadi pemain bola pakai baju bola sesuai dengan idolanya. Yang ingin jadi chef nanti 17-an pakai baju chef. Yang ingin jadi tentara pakai baju tentara. Yang ingin jadi ulama pakai baju ulama. Ada seorang anak angkatan, saya mau jadi polisi, siapkan baju polisi. Dia menabung, mengumpulkan uang, akhirnya terbeli baju polisi. Saking gak sabarnya mau pakai baju polisi, kemana-mana dia bawa, tidur pun dia bawa, dia cium-cium. Begitu keluar kasus Sambo, hatinya cenih, kecil hatinya, bingung dia mau pakai baju polisi, takut diejek teman-temannya. Akhirnya dengan berat hati, begitu hari hanya 17 Agustus dia pakai juga baju polisi cilik itu, tapi dia minta tolong dengan ibunya, mama tambahkan tulisan di belakang, bukan anak buah Sambo. Kalau ada tentara yang bejat itu bukan TNI-nya, oknumnya. Betul, masih banyak tentara yang saleh. Begitu juga kalau ada ulama yang bejat, bukan ulamanya, oknumnya. Maka saya ingin titipkan pesan juga kepada mereka, tolong dengar baik-baik. Kalau ada yang jadi teroris, jangan kalian katakan Islamnya, itu hanya oknumnya. Setuju? Maulaya sal. Siapa yang jadi sponsor safari saya tahun ini? Mereka adalah komunitas Gencar, Gerakan Cinta Rasulullah, dikomandoin oleh Haji Nursyidi dan Haji Yuni. Mereka inilah yang mendatangkan saya membantu majelis-majelis, termasuk majelis malam ini. Silakan tanya majelis malam ini, tidak ada persyaratan apapun yang memberatkan panitianya. Bujur, dimudahkan. Tiket pesawat saya yang bayar Gencar, Gerakan Cinta Rasulullah. Panitia nggak dibebankan biaya tiket. Harga tiket sekarang mahal. Harga tiket sekarang mahal. Apalagi kalau saya kemana-mana keliling Indonesia nggak pernah sendirian, saya bawa gerbong. Gerbong. Coba dikelus. Gerbong. Acil, saya kalau kemana-mana nggak pernah sendirian, saya bawa asisten. Tiket saya saja mahal, apalagi asisten saya. Siapa yang bayar? Komunitas Gencar, Gerakan Cinta Rasulullah. Acil, saya kemana-mana bawa asisten. Salah satunya asisten saya yang langsing ini. Jangan main-main makhluk model begini. Ini kalau naik pesawat dihitung 2 kursi tahu. Kadang-kadang saya suka kesian Pak, kalau naik pesawat kecil, pesawatnya kan transit, pasti kecil, kursinya pasti sempit. Viral.
Bu, 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 langsing apa langsung? Jangan main-main, asisten saya ini badannya doang gemuk, dosanya kurus. Dosanya kurus, badannya doang gemuk. Ayo, lebih baik mana? Punya badan gemuk, dosa kurus, atau badan kurus, dosanya gemuk? Asisten saya ini badannya saja gemuk, dosanya kurus. Gimana nggak kurus dosanya? Tiap hari 24 jam nempel dengan saya. Kemana-mana ikut saya masuk ke tempat yang baik-baik. Mana pernah saya bawa ke diskotik. Saya bawa ke masjid sehari minimal tablik akbar 3 tempat, maksimal 6 tempat. Bukankah masjid kata Nabi, khairul bilad masajiduha, sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah pasar. Tiap hari saya ajak melakukan kebaikan. Gimana enggak kurus dosanya? Hadir majelis ilmu, ikut sholawatan, dengerin bacaan Quran, dengerin zikiran. Bukankah janji Allah dalam Quran, innal hasanat yudhibnas sayyiat, kebaikan menghapus semua keburukan. Maka Bapak Ibu, kalau ingin keburukan masa lalu gampang dihapuskan Allah, caranya 1, sering duduk di tempat yang baik. 2, banyak-banyak berteman dengan orang baik. 3, jangan malas-malas melakukan kebaikan, karena semua yang baik-baik akan menjadi penghapus semua yang buruk-buruk. Alhamdulillah. Sekali lagi, asisten saya ini kalau naik pesawat dihitung 2 kursi. Kadang-kadang saya kesian kalau naik pesawat transit, pesawatnya kan kecil, otomatis kursinya sempit dong. Asisten saya sering betul terhimpit. Untung waktu itu ada pramugari yang berbaik hati. Dari jauh pramugari melihat, Masya Allah, asisten Habib Al-Habsyi terhimpit, duduknya susah. Pramugari langsung mendekat, menawarkan solusi kepada asisten saya. Masya Allah, alangkah baik pramugari itu. Dia langsung mendekat, menawarkan solusi kepada asisten saya. Apa kata pramugari? Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi ini, bolehkah kami tawarkan solusi untuk abang? Abang kami bagasikan saja. Untung asisten saya cerdas, lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan rokok yang lagi ngetop di TV. Apa kata asisten saya? Solusi buat lo, masalah buat gue. Ayo, tiket pesawat saya dan rombongan yang bayar komunitas Gencar. Panitia nggak usah repot-repot. Nikmat apa lagi yang kau dustakan? Fabi ayyi ala, mobil yang nyiapin Gencar, Haji Nursyidi nyiapin mobil. Panitia nggak usah repot-repot antar jemput saya, nggak usah. Biarkan saya datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Siapa yang bilang jelangkung? Saya laporkan lagi dengan Ferdi Sambo. Ini kena pasal berlapis ini. Makan minum yang nanggung mereka. Sebenarnya panitia nggak usah repot-repot, nggak usah. Tapi hari ini alhamdulillah saya dibantu, hotelnya diberikan kamar terbaik, hotel paling bagus. Baru sebentar saya tidur, mimpinya sudah indah. Ternyata saya dapat bocoran di hotel itu sering ditiduri oleh para habaib. Pantas jadi berkah. Al-makan bil makin. Ingetin, al-makan bil makin. Suatu tempat bisa jadi mulia tergantung siapa yang pernah masuk ke dalamnya. Kalau tempat itu dimasuki orang yang mulia,
apalagi pernah ditinggali orang mulia, tempat itu ikut jadi mulia. Mau jadi apa tempat tergantung siapa penghuninya. Luar biasa indah mimpinya. Plus saya ditraktir makan tadi, ada ikan kakap, ada cumi-cumi, semua lengkap. Saya sambil makan sambil menghitung berapa banyak pahalanya. Kalau air saja ngasih anjing bisa dapat pahala, apalagi yang tadi. Saya langsung teringat pesan guru saya, ada 4. Catat, ini viral, ini viral. Siapa yang meniru berarti copy paste saya. Ini baru sekarang. Ada 4 yang membuat makanan itu terasa nikmat disantap. Saya pastikan kalau 4 perkara ini ada, makanan terasa nikmat disantap. Nikmat ada 4. 1, makan ketika sehat. Mau seenak apapun makanan, ketika sedang sakit seluruh badan, jangankan makan, minum, tidur tidak akan enak. Bujur. Begitu juga hatimu, ketika hatimu tidak sehat, hatimu sakit, maka kata ulama tidak ada manfaat nasihat untuk engkau dengar, tidak akan bisa dinasehati. Makanya introspeksi, kalau kita panas dinasehati berarti jangan-jangan hati sedang sakit. Yang kedua, makanan terasa enak disantap kapan? Ketika sedang lapar. Betul? Mau seenak apapun makanan, kalau kondisi perut kenyang, jangankan dimakan, disentuh saja tidak. Saya pernah membuktikan itu. Saya 2 bulan yang lalu diundang ke Bali. Di Bali saya dipaksa diajak makan di restoran yang mahal, namanya Boy & Co. Boy & Co. Saya mau karena ada boynya. Boy berarti laki-laki. Ternyata masuk banyak perempuan. Masuklah saya ke sana. Saya bilang sudah kenyang, tapi dipaksa juga. Pergilah saya ke sana. Lalu disodorkan daging. Shh, tidak gede, hanya segini. Shh. Habib, silakan disantap. Ini daging paling enak. Dalam hati saya, kalau sudah kenyang, nggak akan ditoleh. Dia lihat saya tidak sentuh daging itu, dia mendekat. Habib, kenapa nggak dimakan? Habib tahu nggak ini? Ini daging dari Australia. Sepotong begini harganya 2.200.000. Hah? Segini 2 juta. Dia lihat saya tidak sentuh itu, dia minta pelayannya, ambilkan daging yang paling spesial. Dibawakan daging spesial. Saya lihat apa yang spesial, bentuknya sama. Saya tanya, apa yang spesial? Beda. Kalau ini Australia harganya 2.200.000. Lah kalau ini USA paling mahal, segini harganya 3.300.000. Hah? Mendingan beli seekor kambing, bisa makan satu kampung. Segini 3.300.000. Main ke restoran Boy & Co di Bali, tetap tidak saya sentuh. Mau enak mau mahal gak saya sentuh. Orang lagi kenyang sampai pulang gak saya sentuh, cuma dibungkus doang. Coba bayangkan kalau makan dalam keadaan lapar, walaupun singkong terasa nikmat. Bujur, maka tidak ada ajaran Islam yang salah, semuanya benar. Makanlah setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Apa tujuannya? Biar kita tampil menjadi orang yang menghargai makanan yang ada di depan mata. Alhamdulillah. Ada 4 yang membuat makanan enak disantap. 1, ketika sakit, ketika sehat. 2, ketika lapar. 3, buktikan kalau nggak percaya, makan bersama orang yang kita cintai dan dia mencintai kita. Ibu masih ingat gak nostalgia zaman dulu? Baru jadi pengantin baru,
Judul lagunya ngeden. Ayo, masih ingat gak nostalgia waktu jadi pengantin baru? Betul? Walaupun cuma nasi putih, ada sambal, pakai kerupuk, tapi nikmat karena saling cinta mencintai, saling suap-suapan, nggak nyadar 3 piring wassalam. Betul? Coba kalau bapak ibu makan diundang oleh musuh kita, orang yang membenci dengan kita, sering kepo dengan kita, sering fitnah, sering seuzon. Walaupun makanan di mejanya full, saya pastikan jangankan menyentuh makanan, minum saja kita takut. Jangan-jangan ada sianida. Bujur. Ada 4 yang membuat makanan terasa nikmat. 1, makan ketika sehat. 2, makan ketika. 3, makan bersama orang yang mencintai dan kita cintai. Yang keempat, ini paling penting, garis bawahi, gratis. Maulaya sallim wa sallim daiman ala kita doakan dulu yuk komunitas gencar gerakan cinta Rasulullah. Di dalamnya anak-anak muda, mudah-mudahan mereka istiqomah terus menyenangkan Rasulullah. Tidak hanya menghadirkan saya, nanti insya Allah di lain kesempatan mereka hadirkan para habaib lain, para ulama-ulama lain untuk berbagi ilmu dan berkah buat semuanya. Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa jadi orang baik, paling tidak membantu kebaikan yang dilakukan orang baik tersebar. Kalau kita nggak bisa jadi seperti komunitas ini, paling tidak nitip saham dalam kebaikan, biar orang-orang baik makin semangat menyebar kebaikan. Saya mulai malam ini dari diri saya. Siapkan infak terbaik, senangkan hati Rasulullah. Kita semangati gerakan-gerakan yang hebat ini. Mudah-mudahan mereka semangat terus mendatangkan para ulama-ulama lain untuk hadir di tengah-tengah kita. Ibu bapak, ini momen paling tepat, senangkan hati Rasulullah. Apapun, 1 rupiah sekalipun dikeluarkan di momen maulid Nabi, keberkahannya pasti berlimpah. Bapak Ibu, silakan beli kitab, judulnya I'anatut Talibin. Sekali lagi, I'anatut Talibin. Karya siapa Habib? Karya Al-Imam Ad-Dimyati. Jilid keberapa? 3. Maaf, jilid keempat. Jilid ketiga. Halaman 364. Buka. Saya mutolaah sebelum kesini. Apa di sana ada cerita Al-Imam Hasan Al-Basri, ulama besar di abad itu. Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah bersumpah, demi Allah, saya Hasan Al-Basri, kalau seandainya saya memiliki harta emas mithla jabali uhudi zahaban, emas itu sebesar gunung Uhud, la unfiqahu fi qiraati maulidun nabi, aku akan infakkan semua hartaku emas segede gunung Uhud untuk memeriahkan acara maulid Nabi Muhammad. Kenapa imam besar sekaliber Hasan Al-Basri sanggup sampai bilang begitu? Karena beliau menyadari apapun yang disedekahkan, apapun yang dikeluarkan untuk urusan maulid Nabi, pasti berkah berlimpah dari ilahi. Maka malam ini saya mulai dari diri saya. Saya mulai dulu dari diri saya. Siapkan infak terbaik. Kita senangkan hati Rasulullah. Sunduk ini akan berjalan menghampiri Bapak Ibu. Senangkan hati Rasulullah. Lihat ke depan, lihat ke depan. Saya mulai dari diri saya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, ingatlah dengan pesan Nabi, ma akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa yang kalian makan pasti busuk.
Wa ma labista fa'ablaita, apa yang kalian pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan kata Nabi kekal abadi selama-lamanya. Siapkan sesuatu yang kekal buat kita. Saya mulai dulu dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pesan Nabi yang kedua, mana qasamalun min sadaqatin, tidak akan berkurang kata Nabi harta apapun yang kau sedekahkan. Yasdad, bertambah pasti bertambah. The more you give, the more you get. Do you understand? Allah, yes. Acil sok paham. Padahal katrok. Orang saya aja nggak ngerti. Itu bahasa Inggris, you know. The more you give, the more you get. Artinya jangan buang sampah sembarangan. Semakin banyak kita memberi, makin banyak yang kita terima gantinya. Saya mau tanya dulu, Bapak Ibu, percaya nggak? Tidak ada istilahnya orang yang rajin sedekah jatuh miskin, nggak ada. Yang ada, makin kencang sedekahnya, makin berkah usahanya, makin berkah hartanya, makin bahagia hidupnya. Saya mau tanya semuanya, bantu saya jawab yang kompak. Percaya nggak apapun yang dikorbankan untuk Allah pasti bertambah? Percaya? Lebih kompak, percaya? Saya kasih contoh biar nambah percaya. Bapak Ibu pernah lihat kambing nggak? Anak-anak pernah lihat kambing? Bantu Habib dong, bantu Habib. Suara kambing seperti apa? Pinter, bocah saja tahu loh mana suara kambing. Anak-anak pernah lihat anjing? Pinter, bantu Habib lagi dong. Suara anjing seperti apa? Anak kecil tahu suara anjing. Saya doakan kamu jadi menteri agama, biar bisa bedain mana suara anjing, mana suara azan. Masuk Pak Eko. Betul. Siapapun orangnya, mau dia menteri, mau dia presiden, mau dia raja, mau dia siapapun, kalau menghina kalimat azan, demi Allah murtad iman. Jangan main-main. Betul? Mulai dari awal takbir sampai akhir azan itu kalimat thayyibah semuanya. Diawali takbir, diakhiri dengan kalimat tauhid. Siapa yang menyamakan suara azan dengan suara anjing, murtad. Mau dia menteri agama sekalipun, gugur imannya. Betul? Saya orang pertama yang tidak akan ridho. Jangan main-main. Betul? Mudah-mudahan kamu jadi menteri agama yang lebih baik. Bapak Ibu, ada anjing sama kambing. Saya tanya lagi, dari dua binatang ini, mana yang lebih banyak jumlahnya? Anjing atau kambing? Pasti kambing. Makanya seorang pengembala kambing punya 1000 kambing, cukup dijaga seekor anjing. Saya tanya lagi, jawab yang kompak. Dari dua binatang, anjing kambing, mana di antara dua ini setiap tahun seluruh dunia jumlahnya puluhan juta ekor, ketika hari raya Idul Adha dikorbankan? Anjing atau kambing? Meskipun kambing puluhan juta ekor tiap tahun seluruh dunia dikorbankan, kambing tidak berkurang, kambing tidak punah, kambing tidak habis jumlahnya. Meskipun anjing nggak pernah dikorbankan, nggak bisa jumlah anjing mengalahkan kambing. Ini pesan apa dari Allah? Percayalah, apapun yang dikorbankan selama untuk Allah, untuk nyenengin hati Rasulullah, nggak akan berkurang, pasti bertambah. Yang berkurang dan yang nggak nambah cuma satu, korban perasaan. Bujur, saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pulang dari majlis ini nanti buka Al-Quran yo.
Cari surah Al-Munafikun, lihat ayat ke-10. Di tengah-tengah ayatnya ada bocoran dari Allah. Ada orang yang mati, menangis, minta dihidupkan lagi, walaupun sebentar saja. Bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau haji. Yang mati minta dihidupkan sebentar saja agar bisa bersedekah. Mana ayatnya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan kembali, kami ingin sedekah ya Allah, agar kami digolongkan jadi orang soleh. Kata ulama, mikir. Yang mati minta dihidupkan cuma mau sedekah, masa yang masih hidup gak mau sedekah, padahal pasti mati. Kenapa yang mati sampai ngotot mau dihidupkan sebentar agar sedekah, bisa sedekah? Kata Nabi, ternyata sedekah ini bisa memadamkan harral kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Atau dengan kata lain, sedekahmu jadi AC bagi alam kuburmu. Saya mulai dari diri saya. Ini teknik ceramah terbaru, baru saya karang. Kalau ada yang niru berarti copy paste. Bismillahirrahmanirrahim. Nungguin ya. Ada nenek-nenek. Ini kayak lagi ngapain? Ini teknik sambil ngajak sedekah tapi nyelipin ilmu. Ini mahal. Inilah retorika dalam berdakwah. Saya mulai dari diri saya. Tahu kenapa saya lama-lamain begini? Itu teknik psikolog. Mau jadi apa sifat kita, salah satunya tergantung apa yang sering dilihat oleh mata. Kalau pengen jadi baik, sering lihat orang-orang baik. Maka kenapa di rumah sering ditaruh foto guru jai, di hotel ada foto guru jai, di rumah ada foto Habib Umar, foto wali-wali orang soleh. Itu riyadhah ainiyah, olahraga mata, biar membakar semangat, motivasi ingin meniru apa yang dilihat. Karena mau jadi apa orang tergantung apa yang dilihat. Sering lihat maksiat cenderung berbuat maksiat, sering lihat kebaikan pasti senang dengan kebaikan. Takbir. Sering lihat warna merah nanti ngeluarin warna merah. Mau jadi apa kita, sifatnya tergantung apa yang dilihat. Petugas kamar mayat rata-rata punya sifat jarang senyum. Tahu kenapa? Karena matanya sering lihat mayat. Adakah mayat cengar-cengir? Kalau ada, petugasnya jadi mayat berikutnya. Saya punya teman gak pernah senyum, 10 tahun berpisah. Ketemu ada yang berubah dari sifatnya, murah senyumnya. Saya curiga, saya tanya, kenapa pian sekarang murah senyumnya? Dia bilang, alhamdulillah Habib, saya sudah dapat pekerjaan. Oh, kerja di mana? Rumah sakit jiwa. Pantas. Sering melihat orang gila ketawa, ketular jadi sifat. Saya mulai dulu dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasang niat. Pasang niat. Apa niatnya Habib? Ya Allah, kalau seandainya infakku malam ini Engkau ridhoi dan ada kebaikan dan keberkahannya, aku bertawassul dengan kebaikan itu. Jadikan ini jadi perangku membuat doaku cepat Engkau ijabah. Ya Allah, jadikan anak cucuku ada yang jadi penghafal Quran. Aku dulu pernah cita-cita ingin jadi penghafal Quran, tapi aku gagal ya Allah. Sekarang usiaku sudah tua, jangankan menghafal surah, nama cucu saja lupa. Jadikan anak cucuku ada yang jadi penghafal Quran. Bolehkah bertawassul dengan amal kebaikan? Boleh, sunnah. Yang nggak bolehin cuma Wahabi doang, bungul-bungul pintar. Orang bertawassul bid'ah, orang berwasilah bid'ah. Padahal ada dalilnya. 3 orang pemuda terjebak dalam gua, kenapa doanya cepat diijabah?
Kenapa selamat dari kematian, terkubur dalam gua? Karena tiga-tiganya menyebut-nyebut kebaikan sebelumnya. Bukankah itu tawasul? Maka kalau antum berbuat kebaikan, sayang kalau nggak disebut-sebut. Sebut di hadapan Allah, ya Allah, kalau seandainya sedekahku ini ada pahala dan kebaikannya, aku bertawasul, jadikan ini perangku, kabulkan doaku, hajatku. Sebutkan satu persatu, tutup dengan Al-Fatihah, buktikan doanya cepat diijabah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan anak kita ada yang jadi ulama besar nantinya. Siapkan infak terbaik, senangkan hati Rasulullah. Demi Allah, apapun malam ini yang diniatkan untuk menyenangkan Rasulullah, Allah gak diam, Allah senangkan kita nanti dunia sampai akhiratnya. Kita iringi dengan salawat. Sallallahu Kita doakan yang berinfak, Allah berkahi hartanya, Allah berkahi usahanya, Allah berkahi hajat niatnya, Allah angkat penyakitnya, Allah jadikan anaknya saleh dan salehah. Amin ya rabbal. Bapak ibu yang saya muliakan, Bu, kita pasang niat yuk, mudah-mudahan dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan acara hari ini, mudah-mudahan Allah hadirkan kesembuhan bagi semua penyakit yang ada pada diri kita dan keluarga kita. Ibu, nanti pulang dari sini Bapak Ibu coba beli kitab, judulnya Al-Mawahibul Ladunniyah, karya Al-Imam Al-Qastalani. Ketika saya baca kitab itu, saya terharu. Ada sebuah cerita, Al-Imam Al-Qastalani bertahun-tahun Pak diuji Allah kena penyakit, keliling cari obat dari tabib ke tabib, dari tabib ke tabib, tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Dulu tidak ada rumah sakit, dulu belum ada dokter, yang ada tabib. Bapak Ibu mau tahu bagaimana Allah hadirkan obat paling dahsyat untuk menyembuhkan penyakit Al-Qastalani? Tidak lain karena kemuliaan Nabi Muhammad. Ketika satu malam Al-Qastalani mengangkat tangannya di keheningan malam, dia memuji Rasulullah, dia bersalawat kepada Rasulullah, dia bertawassul dengan Rasulullah dengan segala kemuliaannya. Tolong diingat, kalau sudah nyebut Nabi, Allah sensitif. Satu kali nyebut nama Muhammad, respon cepat. Masih ingat gak kasus Nabi Adam? Ratusan tahun Nabi Adam berdoa minta ampun, baca ayat Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak pernah dijawab Allah,
tidak pernah diperdulikan Allah. Tapi ketika Nabi Adam satu kali menyebut nama Muhammad dalam doanya, respon Allah begitu cepat. Allah langsung jawab Nabi Adam. Maka apapun yang disandarkan dengan kemuliaan Nabi Muhammad, responnya Allah begitu dahsyat. Al-Imam Al-Qastolani berharap kesembuhan. Ya Allah, dengan kemuliaan nama Muhammad, angkat penyakitku, sembuhkan ya Allah, sembuhkan ya Allah. Lalu malam itu dia tertidur. Idh ja'a rajulun. Dalam tidurnya dia dimimpikan Allah, datang seorang laki-laki. Wa ma'ahu qirtasun. Lelaki itu membawa surat di tangannya. Wa yuktabu fihi. Di surat itu tertulis, hadza minal hadratis syarifah. Surat ini dari Rasulullah. Dia buka surat dari Nabi. Apa yang tercatat di dalamnya? Ada kalimat langsung dari Nabi. Hadza dawaun lidai al-Qastolani. Ini obat dari Rasulullah untuk penyakit Al-Qastolani. Ibarat bahasa keren, resep dokter dari Rasulullah. Maaf, kalau ditanya siapa ulama yang dapat resep dokter dari Rasul, Al-Qastolani. Tapi kalau siapa ulama yang dipakaikan selendang oleh Rasulullah, adalah Al-Busiri. Terbangun Al-Qastolani dari tidurnya. Begitu terbangun, dia kaget, penyakitnya sudah diangkat Allah, disembuhkan Allah berkat kemuliaan siapa? Habibuna Muhammad sallallahu maulaya sal. Allah singkat padat episode berikutnya. Lanjut. Saya tantang malam ini, siapkah bergadang untuk Rasulullah? Silakan buka sejarah. Bapak Ibu, Nabi pernah membuktikan cinta kepada kita. Dengan cara apa? Nabi korbankan nyawanya untuk menghantarkan iman kepada kita, iman dan Islam. Malam ini kita cuma ngorbanin waktu saja. Gak ada apa-apa dengan pengorbanan Nabi buat kita. Bapak Ibu, Nabi pernah berkorban untuk kita. Nabi pernah bermandikan darah di sekujur tubuhnya. Untuk apa? Menghantarkan hidayah buat kita. Malam ini kita cuma mandi keringat doang. Gak ada apa-apa dengan pengorbanan Nabi buat kita. Jangan katakan cinta kalau tidak bisa berkorban. Al-hub yahtaju ila burhan. Yang namanya cinta butuh pembuktian. Saya tantang malam ini, setengah jam lagi sanggup? Orang hebat semuanya. 1 jam lagi sanggup? Orang kuat semuanya. 2 jam lagi sanggup? Orang nyiksa semuanya. Maaf, saya nggak sabar. Bu, 1,5 jam loh lebih ngaji dengan saya, nggak terasa. 1,5 jam nggak terasa. Jawab yang kompak. 1,5 jam ngaji dengan Habib terasa tidak? Ah, yang benar. Yang kompak dong. Terasa tidak? Saya yang merasakannya. Suara sudah serang. Saya boleh minum dulu nggak? Minum dulu ya. Kalau tadi air jeruk panas, sekarang air putih dulu. Coba semua mata lihat ke saya. Lihat ke saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lihat ke saya. Lihat ke saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Lihat ke saya, lihat ke saya. Alhamdulillah. Pasti ada yang bertakon di hatinya, kurang ngasem Habib. Habib yang lega, kita yang ngiler. Baru kali ini kami melihat penceramah minum minta diliatin. Baru kali ini. Apa maksud Habib ini? Maaf, inilah retorika dalam berdakwah. Ini strategi dakwah terbaru, baru saya karang. Jadi kalau dia ngikut-ngikut copy paste Al-Habsyi. Ibu tahu saya sedang mengajarkan ini cara minum gaya Rasulullah. Maaf ya, Maulid Nabi bukan cuma bicara tentang hari lahir Nabi. Maulid Nabi bukan cuma bicara tentang hari lahir Nabi, tapi Maulid Nabi bicara tentang semua yang ada hubungan dengan Nabimu. Takbir. Mulai dari yang kecil sampai yang besar, mulai Nabi melek mata sampai tutup mata. Salah satunya cara minum. Ibu, Nabi minum 3 kali narik napas. Nabi kalau minum 3 kali tegukan. Mana dalilnya? Karena Nabi yatanafas fi syurbi salasan. Nabi kalau minum 3 kali narik napas, 3 kali tegukan. Ternyata sunnah Nabi diselidiki orang Amerika. Ibu tahu Amerika di mana? So tahu. Amerika, pelai hari belok kanan. Di Amerika pernah diselidiki Pak, gaya minum gaya Rasulullah mengakibatkan badan sehat, panjang umur, tidak cepat kena penyakit. Maka pulang dari sini coba buktikan, sebelum makan minum dulu. Begitu makan jangan minum. Selesaikan makan. Selesai makan 10 menit setelahnya paling cepat baru minum. Maka makanan yang tadi disantap akan sempurna pencernaannya di dalam perutmu. Itu tidak akan jadi mudarat, jadi manfaat. Buktikan. Insya Nabi minum 3 kali tegukan, 3 kali narik napas. Tidak pernah saya menemukan satu riwayat pun Nabi minum gaya selebel. Nabi minum gaya selebel. Guduk 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 guduk. Itu gaya Yahudi. Betul? Maka malam ini saya titipkan pesan buat kalian semua. Paling tidak ada oleh-oleh dari saya. Ada 5 adab minum. Hafalkan, ajarkan ke anak cucunya. Kita ikuti sama-sama. Ada 5 adab minum. Ada berapa? Yang pertama, minum pakai tangan. Lebih kompak, minum pakai tangan. Jangan pakai tangan, apalagi tangan orang. Sombong itu, kecuali sakit. Yang kedua, minum sambil duduk. Yang ketiga, begitu mau minum ucapkan dulu basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat, setelah neguk minuman ucapkan apa? Hamdalah, alhamdulillah. Yang kelima, 3 tegukan, 3 kali narik napas setiap minum. Hafal? Biar hafal, pulang dari sini biar nggak hilang ilmunya, praktekkan. Nanti mampir sebentar ke toko kopi, warung kopi. Abang pesan 1 kopi. Datang kopi. Shh, langsung teriakan. Kata Ustadz Al-Habsyi, adab minum ada 5. Tukang kopi mulai was-was, alamat gila nih orang. Yang pertama, minum pakai tangan kanan. Tukang kopi baru sadar, jangan-jangan ini ilmu. Walaupun saya nggak sempat hadir tadi, saya dapat ilmu lewat anak ini. Dia catatlah. Shh. Yang kedua, minum sambil duduk, dicatat lagi. Shh. Yang ketiga, mau minum ucapkan basmalah, dicatat tukang kopi. Shh. Yang keempat, setelah minum ucapkan hamdalah, dicatat lagi. Shh. Yang kelima, kalau minum 3 kali tarik napas, 3 kali tegukan. Tukang kopi lagi nyatet, yang minum pulang.
Tukang kopi teriak, yang keenam bayar. Minum mu gaya Nabi, pulang mu gaya Yahudi. Pulang dari sini amalkan, insya Allah. Biar tidak lupa saya contohkan ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emang beda loh, kalau minumnya kayak Nabi leganya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Emang beda kalau minumannya terasa sehat. Merek apa sih? Masuk Pak. Mereknya Ajwa. Bapak Ibu bantu syiarkan. Kalau melihat ada minuman di Kalimantan Selatan ini, botolnya hijau, tulisannya Ajwa, ngambil berkah nama kurma Nabi. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Nama dari Nabi enak didengar, enak disebut. Ajwa, Ajwa, Ajwa. Artinya ajaib water. Bisa dipelesetkan AJWA, Al-Habsyi, jual water, ajaib. Doakan ini perusahaan saya yang kelima. Untungnya untuk menyenangkan hati Rasulullah, kita kirim buat Palestina. Demi Allah, saya akan berusaha sampai tetes darah terakhir. Tidak akan mau lagi saya dimanapun saya ceramah minum minuman orang kafir. Saya tidak mau lagi minum minuman Yahudi. Tahu kenapa saya bikin perusahaan? Saya ingin menjaga perasaan datuk saya Rasulullah. Bapak Ibu, Rasulullah sedih, Rasulullah menangis. Yang ceramah ulama kita, yang hadir jamaah kita, acara di masjid kita, acara pengajian kita, kok minuman Yahudi ngambil untung? Kok minuman kafir masuk ke majelis kita? Demi Allah, 80% minuman di Indonesia ternyata milik perusahaan Yahudi dengan berbagai macam mereknya. Yahudi bikin perusahaan seluruh dunia. Antum tahu untungnya mengalir buat siapa? Israel. Kalau nyampe ke Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pembeli terbesar minuman Yahudi? Majelis taklimmu. Apa enggak sedih Rasulullah dengan kebodohan kita? Berarti kita mengamalkan larangan Allah, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Enggak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong hanya boleh satu, alal birri wat taqwa, ketaatan dan ketakwaan. Habib, kami enggak tahu. Kalau enggak tahu maafu. Malam ini saya kasih tahu, mulai berlaku dosanya. Jangan main-main. Antum minum minuman Yahudi, gegeg dahaga antum di dunia saja hilang. Tapi asbab antum menciptakan dahaga buat Palestina, dan antum akan dapat dahaga di alam barzah. Jangan main-main. Nanti kapan-kapan saya datang lagi ke sini, saya kupas bab tentang ada haramun li zatihi, ada haramun li ghairihi. Kalau babi itu haram secara zat, antum mau bikin sate babi, bakso babi, tetap haram karena zatnya sudah haram. Tapi jangan lupa kita sering makan yang haram. Haramnya ngapa? Haramun li ghairihi. Saya kasih contoh. Air itu halal, tapi siapa yang produksi? Untuk apa keuntungannya? Kita minum, yataghayyar hukmuhu, hukumnya bisa berubah. Yang halal jadi haram. Kenapa? Ada maqasid yang mereka tujukan. Betul? Beli minuman Yahudi, untungnya menghancurkan saudara kita. Yang halal bisa jadi haram demi Allah. Itulah yang membuat kadang-kadang di majelis kita banyak, yang pintar banyak, kok yang benar makin langka. Kenapa? Kebaikan gak akan bercampur dengan keburukan. Maka itunya sebab saya bikin air sendiri. Paling tidak saya ceramah gak minum minuman kafir. Paling tidak saya ngajak jamaah saya untuk hijrahkan minumanmu. Mulai hari ini saya himbau Bapak Ibu, kalau ingin tetap menyenangkan Rasulullah, jangan hanya cuma lisan, sikap juga lebih penting. Betul? Buat apa sekedar lisan tapi sikap kita tidak mau berubah? Keluar dari majelis saya ajak Bapak Ibu, tolong bantu saya haramkan minuman Yahudi mengambil untung dari majelis kita lagi. Takbir. Silakan beli minuman milik kaum muslimin. Bukankah ada air sekumpul? Bukankah ada Mursyidul Amin? Bukankah ada Insar? Bukankah ada Amanah? Betul? Buya Yahya punya Al-Bahjah, saya Al-Habsyi punya Ajwa, Arifin Ilham punya Az-Zikra, Habib Segaf Bahrun punya Dalwa. Kenapa bangga beli produk orang kafir? Maka saya ajak hari ini, Maulid Nabi tahun ini, hijrahkan makan minummu.
Kalau keluar dari masjid acara ini, yang mau makan minum makanlah dulu di restoran milik kaum muslimin, yang mau belanja belanjalah di warung milik orang muslim. Kalau pedagang kita sukses demi Allah, zakatnya nambah, hartanya sedekahnya makin banyak, syiar agamanya ada di mana-mana. Stop, jangan lagi memperkaya lawan-lawan kita. Mereka ambil untung dari kita, mereka hancurkan agama kita. Indonesia muslim terbanyak nomor 1 di dunia, 230 juta. Nomor 2 Pakistan hanya 200 juta. Malaysia nggak ada apa-apa lawan Indonesia. Malaysia cuma 20 juta. Itu pun sudah kita tambah Ipin Upin dari Indonesia. Jangan jadi penonton di lapangan sendiri, jangan lagi jadi tamu di rumah kita sendiri. Bapak Ibu, jihad pakai otak, jangan pakai otot. Mereka merusak anak muda dengan musik, kalian hadirkan nasyid. Mereka bikin film gak bagus, lawan dengan film dakwah. Bapak Ibu pernah nonton film layar lebar buatan saya belum? Belum. Saya ajarkan caranya, tonton dan buktikan karyanya, the best, sukses di bioskop. Saya angkat dari buku mega bestseller yang saya karang satu ini. Buku ini saya tulis 3,5 tahun, sudah diangkat jadi film. Nanti tonton filmnya sampai selesai 4 episode. Jangan lupa ajak anak-anaknya, siapkan tisu, karena nonton filmnya nggak cukup bawa tisu, bawakan ibu. Ada sedihnya, ada lucunya, ada serunya. Mau saya ajarkan caranya? Coba buka handphonenya, biar nanti pulang dari sini tinggal nonton saja. Buka handphonenya. Tahu YouTube nggak? Tahu. Jangan kayak nenek-nenek kemarin. Ada nenek-nenek kemarin saya tanya, nenek tahu YouTube? Si nenek menjawab, jangankan YouTube, TikTok saya punya Habib. Ternyata Nelly, nenek lincah. Buka YouTube sudah, coba ketik Gencar TV, Gencar TV, Gerakan Cinta Rasulullah. Kalau sudah, turunkan video-videonya, cari video yang judulnya Ada Surga di Rumahmu. Ada Surga di Rumahmu. Ada 4 episode saya masukkan di sana. Part 1, part 2, part 3, part 4. Tonton sampai selesai. Saya pastikan keren filmnya, biar anak kita nonton, biar dapat hidayah, makin berbakti dengan orang tua. Tapi jangan lupa dong, kalau sudah nonton komen dong. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke? Biar ngasih semangat tim film saya, karena ada 7 film lagi yang akan saya buat. 7. Insya Allah film kedua saya syuting di Kalimantan Selatan. Siapa tahu nanti Acil bisa ikut main di film saya. Mau? Sutradara saya bilang masih ada lowongan. Saya tanya jadi apa? Jenazah. Bapak Ibu, 1 menit ke depan kita akan saksikan dahsyatnya air Ajwa. Air ini betul-betul ajaib. Kenapa? 1, berkiblat dari Zamzam, titisan Zamzam. 2, air ini dikhatamkan Quran 30 juz di setiap mata air yang ditemukan. Bapak Ibu, produksinya di pabrik didengarkan Quran. Jangan lupa, di Jepang pernah diselidiki, ada botol minuman dibuka tutupnya didengarkan musik, kristalnya jelek, hancur berantakan. Tapi botol kedua didengarkan Quran, zikir, salawat, doa, kristalnya langsung indah dan menawan. Maka berapa banyak yang minum air Ajwa ini dapat berkah Quran, dapat berkah Zamzam, kistanya sembuh, mium, keputihan, kolesterol, ambien, macam-macam penyakitnya. Percayalah dengan janji nabimu, obati penyakitmu dengan Al-Quran. Percaya dengan firman Tuhanmu, wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat, rahmat bagi orang mukmin. Sekarang lihat ke depan, kita akan adu Ajwa dengan minuman milik orang non muslim yang bahasa iklannya ada manis-manisnya. Bu, 30 merek lebih sudah dikalahkan Ajwa. 30 merek minuman, mulai dari air Aqua, Evian, Clio, Fiji, semuanya sudah dikalahkan. Air kangen saja kalah, apalagi yang gak kangen. Lihat ke depan, kita saksikan. Untuk sehat bukan jaga makanan, tapi yang paling penting jaga minuman. Tubuh kita lebih banyak butuh cairan daripada makanan. Kita teteskan betadine. Silakan kameranya di close. Kita teteskan betadine beberapa tetes, nanti kita aduk-aduknya jangan pakai sendok besi. Zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Lihat baik-baik ke depan. Airnya dari bening berubah jadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar.
Sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin, minuman Zam-Zam, minuman Al-Quran, minuman untuk Palestina. Untungnya kami kirim buat Palestina. Mereka bikin produk untuk Israel, lawan dengan produk, untungnya kirim buat Palestina. Sekarang kita tuangkan, lihat ke depan. Kita teteskan betadin dengan jumlah yang sama, nanti kita aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedotan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Minuman apa yang lebih bening? Bantu saya sebutkan namanya. Ajwa, nama dari Nabi, disebut saja berkah menghampiri. Minuman apa yang lebih bening? Yang lebih sehat? Sekarang kita tes yang kedua. Kita tuangkan media makanan. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Saya pilih makanan murah meriah kesukaan anak-anak kita. Mie instan apapun berbahaya. 80% makanan kita mengandung kimia, pengawet dan formalin. Orang zaman dulu panjang-panjang umurnya karena tidak pernah makan racun. Sekarang muda-muda sudah rojiun, makanannya beracun. Adik saya masih muda, seorang perempuan, namanya Syarifah Mastura, meninggal dunia kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie. Lihat ke depan, kasih tahu anak-anaknya. Masih berani makan mie? Beginilah tampilan perut anak-anak kita. Kita angkat minuman yang berwarna biru. Ini baru 1 sendok mie masuk ke perut anak kita. Belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Inilah kimianya, inilah pengawetnya, inilah formalinnya. Dan ini berujung menjadi kanker, pasti mematikan. Tapi kalau minumannya Zam-Zam, Ajwa, racun apapun dinetralkan. Jangankan racun, sihir, minum Ajwa hilang karena Quran menyatu di dalamnya. Sekarang kita tempelkan, bantu saya syiarkan namanya. Minuman apa yang lebih berkah? Minuman apa yang lebih sehat? Akhir. Terima kasih buat tim. Bapak Ibu mau nggak saya hadiahkan 1 ijazah malam ini? Doa ruqyah dari Rasulullah. Mau? Dulu ada seorang sahabat Nabi, badannya sakit semuanya. Lalu dia curhat kepada Nabi, ya Rasul, badanku sakit semuanya. Kata Nabi, dha yadaka 'alal ladzi ta'allam fi jasadika. Letakkan tanganmu di tempat yang kau rasakan sakit pada tubuhmu. Lalu dia tekan tempat yang sakit itu. Nabi tuntun dengan zikir ruqyah ini, seketika penyakitnya disembuhkan Allah. Bapak Ibu, saya sering mempraktekkan itu. Kemarin di Sulawesi hampir saya batal ceramah, gigi saya berlobang, sakitnya luar biasa. Siapa bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati? Dua-dua nggak ada baiknya. Saya amalkan hadis ini, saya tekan lubangnya, saya baca zikir ini, seketika hilang. Sampai sekarang tidak pernah sakit lagi tanpa makan obat. Nanti praktekkan, saya tuntun malam ini. Yang sakit kepala, nanti pegang kepalanya. Yang sakit mata, pegang matanya. Yang sakit gigi, pegang giginya. Yang sakit hati, pegang apanya? Hatinya. Yang sakit pinggang, pegang pinggangnya. Kemarin ada yang lucu loh Pak, ada yang pegang dompetnya. Mau saya hadiahkan? Mau? Kita zikir 1 menit, tapi biar besar manfaatnya, kita niatkan medianya pakai Ajwa. Kita nyumbang Palestina, sekaligus menghapus dosa masa lalu yang pernah nyumbang Israel. Hapus keburukanmu dengan kebaikanmu. Buka tutup botol Ajwanya, nanti biar energinya bertambah, jadi penerang hati. Bawa pulang airnya, kasih anak-anak, kasih keluarga, mudah-mudahan jadi asbab hidayahnya. Qurannya sudah ada, tambah lagi zikirnya. Siap kita hijaukan hari dengan Ajwa. Silakan tim Ajwa menyebar, niatkan hadiahnya untuk Palestina. Buka tutupnya, kita berzikir ke depan. Maulaya sal
Tim Ajwa menyebarkan airnya, kita tutup dengan zikir. Bapak Ibu, sebelum saya lupa, sembari tim Ajwa lagi menyebarkan airnya, saya titipkan nomor handphone saya, boleh? Nanti kalau nggak sempat menghafal doa ruqyahnya, kirim WA, Habib tolong kirimkan zikir tadi, biar saya bisa amalkan dengan keluarga. Nanti saya kirim videonya lewat WA. Dan sekaligus nomor ini kita jadikan ajang diskusi agama. Kalau ada yang mau bertanya, kirim WA, saya hadirkan jawabannya. Tapi hanya boleh WA, no miss call, apalagi video call. Karena jam 3 subuh nenek-nenek sering ngajak video call. Silakan catat nomornya, langsung kirim WA ya. Habib, kami jamaah apa? Sungai Baru, sebutkan itu. Nanti saya bikin grupnya, saya kirim amalan-amalan ilmu lainnya. Jarak kita jauh, hati kita insya Allah dekat. Silakan catat 08 525. Sembari tim Ajwa menyebar, mungkin panitianya perlu dibantu menyebar ke ibu-ibu dulu. Hendra 08 sudah 525. Satunya 5 angka, 1 1 1 1 1 5 kali. Saya ulangi 08 525 1 1 1 1 1. Enam dua. Yang mau Ajwa angkat tangan biar timnya mendekat. Niatkan kita untuk Palestina, buka tutup botolnya, minumannya pasti dahsyat. 08 525 1 1 1 1 1. Satunya 5 kali, 62. Langsung kirim WA biar cepat masuk ke grupnya. Baik, jangan sampai nggak disiapkan Ajwanya, sayang, belum tentu zikir ini terulang. Buka tutup botolnya, kita niatkan untuk Palestina biar menghapus semua kebodohan masa lalu kita. Sembari mempersiapkan airnya, kita bertasbih dulu sama-sama. Subhanallah. Semuanya. Wallahu akbar. Subhanallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Dibuka tutup botolnya biar energinya bertambah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Semuanya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. 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 Semuanya. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa
ولا إله إلا الله والله أكبر حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. Baik, semua sudah pegang ajuannya. Yang belum angkat tangan biar tim mendekat, nanti akan merapat ajuannya. Nanti kita baca bismillah 3 kali, lalu saya tuntun zikir ruqyah dari Nabi 7 kali sambil pegang tempat yang dirasakan sakit. Kalau tidak ada yang dirasakan sakit, sambil zikir usap seluruh anggota tubuhnya, maka akan ada benteng dari Allah buat kesehatan kita. Sudah? Silakan tim ajuannya lebih cepat. Baik, Bapak Ibu, semuanya pegang tempat yang dirasakan sakitnya. Airnya dibuka, airnya dibuka sambil tangan satunya pegang tempat yang dirasakan sakit. Ikuti saya. Bismillahi 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 A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. A'udzu billah biqudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi wa rabbika fayaqdiyali hajati. Nabi yang menyuruh kita sebutkan hajatnya. Hajatkan, niatkan ya Allah dengan kemuliaan-Mu, dengan kemuliaan Nabi-Mu, dengan kemuliaan Quran, dengan kemuliaan Zam-Zam, dengan kemuliaan zikir. Jadikan air ini menjadi penerang hati bagi siapapun yang meminumnya, menjadi asbab hidayahnya, menjadi obat penyakit zahir batinnya, menjadi penghilang rasa gundah dan gelisah di hatinya, menjadi penyemangatnya dalam beribadah, menjadi benteng dari berbagai macam virus dan wabah. Tutup dengan surah Al-Fatihah, tiupkan di akhirnya. Al-Fatihah. Nanti minumnya baca bismillah sambil baca salawat. Tutup.
tutup lagi botolnya. Bapak Ibu, coba diangkat ajwanya. Kalau sudah ditutup, saya akan share biar semua dunia melihat di sini ada pecinta Palestina. Coba lihat warna kesukaan Nabi itu membuat suasana jadi berkah. Lihat warna hijaunya. Nggak mungkin Nabi menyukai sesuatu kalau nggak ada sesuatu. Warna hijau itu warna yang melambangkan arti kesehatan, arti kekuatan. Satu-satunya botol minuman warna hijau cuma Ajwa di seluruh dunia. Kenapa? Nggak bisa disinari matahari, Pak. Insya Allah lebih kuat, tidak terkontaminasi. Angkat tangannya. Kita senangkan Rasulullah hari ini dengan jihad kita. Nanti saya tanya minuman apa yang sehat, jawab Ajwa, biar Yahudi kepanasan. Minuman apa yang sehat? Minuman apa yang berkah? Takbir. Sallallahu episode terakhir saya mohon keikhlasannya untuk membaca surah Al-Fatihah untuk kesembuhan ayahanda saya. Hari ini badan saya dikalsal, tapi detik ini hati saya, pikiran saya ada di kota Palembang, di rumah sakit Siti Fatimah, lantai 8, kamar 802. Tadi saya baru dapat info ayah saya sedang dirawat dan sedang kritis, kondisinya sedang drop semuanya. Ikhtiar sudah kami jalani, hasil akhir saya serahkan kepada Allah, dan saya percaya hanya doa yang bisa merubah takdir. La yaruddul qadha illa bid-du'a. Kata Nabi, tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Saya mohon titip doa. Saya yakin di depan saya ada amin-aminnya yang lebih dahsyat dari saya. Saya mohon keikhlasannya, kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Siapa tahu dari mulut Bapak Ibu semuanya, di depan saya ada orang yang mungkin lebih mulia dari saya. Berkat aminnya, berkat doanya, berkat Fatihahnya, Allah hadirkan keajaiban buat ayahanda saya. Bapak Ibu, demi Allah, saya belum siap melihat jenazah ayah saya. Saya bisa begini, salah satunya adalah pengorbanan ayah saya. Malam ini saya sampaikan, saya Ahmad Al-Habsyi, bukan siapa-siapa. Saya sudah keliling Indonesia, 15 negara sudah saya datangi. Bukan karena saya hebat, bukan. Ternyata karena kehebatan ayah saya. Mereka orang tua yang menanam benih, kita anaknya yang menuai hasilnya. Dari mana antum bisa makan buah duren padahal antum gak pernah nanam pohonnya? Bapak Ibu, saya bisa jadi ulama ternyata jihad ayah saya. Dulu saya di kota Palembang tahun 90-an, saya lagi semangat menuntut ilmu di pondok pesantren. Pimpinannya seorang ulama besar. Ketika saya sedang semangat menuntut ilmu, guru saya kena penyakit ginjal. Akhirnya jarang mengajar, sering cuci darah. Lama-lama guru saya nggak sanggup cuci darah mahal. Telat cuci darah, nyawa jadi taruhannya. Lalu kata dokter, kalau mau sembuh harus cari donor ginjal. Guru saya berusaha cari donor ginjal, Pak. Ternyata harga ginjal lebih mahal. Lalu guru saya bercerita kepada kami santrinya, santriku, tolong doakan saya, mudah-mudahan saya dapat donor ginjal. Saya dengar kalimat itu, lalu saya pulang ke rumah. Saya temui ayah saya. Saya katakan, ayah, Ahmad kesian lihat guru. Guru kena penyakit ginjal. Guru butuh donor ginjal. Ayah doakan ya, biar guru bisa ketemu yang mau donorin ginjal. Kalau guru sehat, Ahmad bisa belajar. Kalau guru panjang umur, banyak ilmu yang nanti Ahmad bisa dapatkan. Ayah, Ahmad lagi semangat pengen belajar, pengen jadi seperti guru ulama besar. Ayah saya nggak jawab apa-apa. Ayah saya cuma terdiam sambil senyum. Besok ayah saya menghantarkan saya pulang ke pondok. Bapak Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Diam-diam
ayah saya menemui guru saya tanpa sepengetahuan saya, lalu ayah saya menawarkan ginjalnya gratis untuk guru saya, gratis Bapak Ibu. Singkat cerita, operasi di Rumah Sakit Cipto Jakarta berhasil. Ginjal ayah saya tinggal satu. Guru saya berkat wasilah ginjal ayah saya bertahan hidupnya jadi 8 tahun, gagah lagi seperti sedia kala. Akhirnya saya makin banyak menuntut ilmu dengan guru saya. Tapi ketika 8 tahun setelahnya, detik-detik ketika guru saya akan meninggal dunia, saya dibocorkan tentang satu rahasia besar antara ayah saya dan guru saya. Guru saya memanggil saya 4 mata. Ahmad, kesini nak, duduk di sini. Kamu tahu nggak siapa yang berani mati mengorbankan nyawanya demi keselamatan saya? Saya katakan, tahu guru, ayah saya. Betul ayahmu, ayahmu berani mati. Kamu tahu ayahmu sanggup mengorbankan nyawanya demi keselamatan saya? Betul. Kamu tahu kenapa nak? Ayah saya cinta dengan ulama. Walaupun ayah saya bukan ulama, ayah saya orang biasa, tapi ayah saya cinta dengan ulama, siap mati demi ulama. Betul, ayahmu siap mati demi ulama, tapi sebenarnya nak, ada satu cinta lain yang sedang dia sembunyikan di hatinya. Ayahmu demi Allah cinta dengan kamu anaknya. Ayahmu kepengen kelak kamu jadi ulama besar, bisa berdakwah kemana-mana, dia bisa menuai hasilnya sampai hari kiamat. Ketika ayahmu saya tanya, berapa donor ginjal ini harus aku tebus, berapa jumlahnya, berapa biayanya, sebutkan angkanya. Ayahmu malah menangis berkata, guru, jangan bayar pakai uang, uang akan habis, tapi tolong bayar pakai doa saja. Bukan buat saya doa, tapi buat anak saya Ahmad yang saat ini sedang berguru kepada guru. Guru, kalau nanti malam guru mengangkat tangan setiap hari, setiap malam, selipkan nama Ahmad anak saya biar jadi ulama seperti guru. Guru, berikan pengorbanan saya ini untuk kebahagiaan anak saya ke depan. Mendengar itu saya menangis Pak. Saya langsung pulang ke rumah, saya temui ayah saya peluk ayah. Kenapa ayah nggak jujur? Kalau ayah ngorbanin ginjal dulu demi kebahagiaan Ahmad, demi keberkahan hidup Ahmad, kenapa ayah? Ayah saya menangis lalu berkata, nak, biarkan pengorbanan orang tuamu. Kamu dengar bukan dari mulutnya, tapi suatu hari kamu dengarkan dari mulut orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bapak Ibu, saat ini ayah saya tinggal menunggu saja. Ginjalnya sudah sekian %. Bulan ini sudah 3 kali keluar masuk rumah sakit. Saya sempat tawarkan ginjal saya kepada dokter untuk ayah saya. Ternyata kata dokter, tidak mungkin lagi ayah saya operasi karena usianya sudah 72 tahun. Resikonya lebih besar. Saya mohon Bapak Ibu, di mana saya tausiah, saya tidak akan pernah lupa untuk mengangkat tangan mendoakan ayah saya, karena saya belum merasa membalas pengorbanannya. Demi Allah, saya belum siap berpisah dengan ayah saya. Saya mohon keikhlasannya. Bapak Ibu, demi Allah, hari ini kita ngurusin orang tua kita, besok anak cucu kita akan merawat kita. Hari ini kita sayangi ayah ibu kita, besok anak cucu kita menyayangi kita. Kita akan sadar orang tua itu mahal nanti ketika jenazah mereka di depan kita. Buku ini saya tulis sebagai sindiran buat kita semuanya. Banyak kita sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Makam-makam keramat jauh-jauh kita datangi, tapi keramat hidup orang tua satu rumah nggak pernah diurusi. Demi Allah, orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mendoakan, nyumpahin kita jadi doa. Lihat anak-anak sekarang, tangan orang dicium-cium bolak-balik. Apakah tangan orang tua antum pernah antum cium seperti itu? Buat apa antum muliakan orang kalau antum gak bisa memuliakan orang tua sendiri? Itu namanya antum mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Antum cium pipi saya, antum peluk saya, kalau antum belum bisa melakukan itu dengan orang tua, percuma. Antum sama saja mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Maka saya gak suka orang yang terlalu berlebih-lebihan kalau dia belum bisa melakukan itu kepada ayah ibunya.
Gaji pertama kita dapat, orang satu kantor kita traktir. Kenapa bukan orang tua kita bahagiakan? Kepada teman kita nggak pelit. Kenapa untuk orang tua hitung-hitungan? Manggil pasangan antum bisa romantis. Kenapa manggil orang tua selalu kasar? Istrimu ada kata mantan, suamimu bisa jadi mantan. Demi Allah ayah ibumu tidak akan menempel kata mantan. Bapak ibu, malam ini saya mohon keikhlasannya, kita hadiahkan surah Al-Fatihah terkhusus untuk semua ayah ibu kita. Yang masih hidup Allah angkat penyakitnya, Allah berkahi hidupnya, Allah tambah semangat jihad ibadahnya. Yang sudah wafat Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala man nawa fi qulubina wa man nawa salafuna salihun. Allah yashfi mardana wa mardul muslimin wa mardu abauna. Sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Semoga Allah angkat penyakit ayah ibu kita, Allah sehatkan badannya, kuatkan imannya, Allah jaga semangat istiqomahnya. Kalaupun Allah akan memanggilnya, Allah pastikan kematiannya husnul khatimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Dengan keberkahan maulid Nabi, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan segala keberkahan kebaikan kita hari ini, mudah-mudahan menjadi asbab kesembuhan ayah ibu kita yang sedang sakit. Al-Fatihah. Bapak ibu, tutup matanya, tundukkan kepalanya. 1-2 menit saya ajak bermuhasabah. Keluar dari majelis ini kesialan hidup kita diangkat. Karena yang sering membuat kita sial ada dosa kedurhakaan kepada ayah ibu kita. Biar bertambah keberkahan hidup kita dari Allah. Saya minta semuanya tutup mulut, tundukkan kepala. Coba bayangkan wajah ayah ibu kita, bayangkan wajah orang tuanya, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu. Bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan malam ini seolah-olah engkau sedang berhadapan dengan mereka. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang mendengar suara ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah detik ini engkau sedang memegang lembut kedua tangan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah engkau mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau memeluk tubuhnya. Teruslah membayangkan dosa-dosa apa yang pernah engkau lakukan kepada ayah ibumu. Tundukkan kepalamu, hadirkan semua kebodohan masa lalumu yang mungkin karena dosa dan kesalahanmu itu pernah menggoreskan luka yang menyakitkan di hati ayah ibumu. Durhakaan masa lalumu pernah membuat mereka menangis, mereka sujud di atas sajadahnya, mereka menyesal melahirkan kita. Satu tetes air mata orang tua yang dikeluarkan karena kedurhakaan kita. Kalau malam ini kita tidak segera taubat kepada Allah, tidak segera meminta maaf kepada keduanya, maka setiap tetes air mata mereka akan diganti dengan ribuan azab dari Allah buat kita. Menangislah engkau malam ini sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat nanti. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya,
istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan tatapan kebencian dan amarah, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering membohongi keduanya, demi Allah kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita ketika nanti jenazahnya ada di hadapan kita. Di masa kecil ayah selalu menggendong kita. Mungkin besok kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu selalu memandikan tubuh kita. Mungkin besok kita yang memandikan sekujur jenazah tubuh ibu kita. Ya Allah, ampuni semua kebodohan masa lalu kami yang pernah sibuk mencari surga yang jauh lalu melupakan surga yang dekat. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah, sehatkan badannya. Jangan dulu engkau wafatkan mereka sebelum kami berbakti ya Allah. Kami belum siap melihat jenazah mereka, kami belum sanggup menguburkan jasad mereka. Kami sayang dengan mereka. Berikan kami kesempatan kedua untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya ya Allah. Berikan kami keluasan rezeki ya Allah, agar kami bisa menghajikan dan mengumrohkan keduanya. Jangan dulu engkau tutup mata mereka sebelum mereka melihat akhlak kami yang indah. Jangan kau kunci mulut mereka ya Allah sebelum kami berhasil mendengar kata ridha yang keluar dari lisannya. Ya Allah, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka, hujani dengan ampunan dan rahmat-Mu. Kami menyesal belum sempat membalas kebaikan mereka. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka. Kami menyesal pernah menggoreskan luka di hati mereka. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah. Kami rindu ya Allah. Kami bodoh pernah menyia-nyiakan hidup mereka ya Allah. Kami sadar sekarang betapa mahal mereka ketika mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam surga-Mu bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun ya Allah, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami malam ini semuanya. Semuanya ikuti saya. Rabbi firli, Rabbi firli, Rabbi firli, wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani saghira, walhamdulillahi rabbil. Masih ada kesempatan untuk bisa menghapus dosa kedurhakaan dengan ayah ibu. Walaupun mereka sudah meninggal dunia, amalkan hadis Nabi yang satu ini. Uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-sering kalian mengirim hadiah untuk mayit-mayit kalian. Karena orang yang meninggal dunia bagaikan orang tenggelam, kata Nabi. Mereka butuh pegangan. Bagaimana cara mengirim hadiah buat mayit? Kata Nabi ada dua. Satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama ayah ibu kita. Bapak ibu, jangan mimpi besok kita beramal. Jangan mimpi besok kita mati. Anak cucu kita akan beramal atas nama kita. Kalau kita nggak pernah beramal dulu atas nama ayah ibu kita. Malam ini saya mohon keikhlasannya 5 menit saja ke depan, menentukan nasib ayah ibu kita di alam kubur, menentukan berkah kita dan anak cucu kita. Bapak ibu, saya ajak bapak ibu berjihad sama-sama hari ini. 2 hari yang lalu saya dapat WA
Itu salah satu manfaat kalau saya pengajian saya sebarkan nomor. Setiap saya keliling di satu kota, selalu saya bawa satu anak. Kalau dia masih kecil, anak yatim, saya kirim dia ke Darul Habib. Pesantrennya Habib Novel Alkab. Kami bayarin selama dia mondok di sana. Yang kedua, kalau dia hafal 15 juz Quran, maksimal 30 juz, anak yatim yang pertama kami dahulukan, maka akan kami beasiswakan ke Yaman Hadramut. Setahun ada 12 anak. 2 hari yang lalu saya dapat anaknya dari mana? Martapura. Hafal 30 juz Quran, hafal 30 juz Quran, anak yatim piatu, punya mimpi ingin ke Hadramut tapi nggak punya biaya. Saya langsung iakan, insya Allah ada rezekinya. Saya akan manfaatkan dakwah ini. Kita lelang apa yang saya punya, hasil lelang kita kumpulkan, kita berangkatkan anak yang saya temukan di Martapura. Tadi saya mau ajak ke sini. Acara sebelumnya dia sempat ikut 30 juz hafal Quran. Bapak Ibu, ini kesempatan nanam saham akhirat. Hari ini kita bantu anak orang, besok anak kita ada orang yang bantu kita. Niatkan, hari ini niatkan infaknya. Tidak ada paksaan, tidak harus bayar sekarang, nabung dulu. Nanti cukup angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan jumlah nominal yang sanggup kita infakkan. Nanti ada tim yang pakai rompi coklat, dia akan mencatat nama kita, cuma menitipkan nomor rekening yayasan. Pulang dari sini besok, lusa sampai seminggu, nabung dulu. Nggak punya lagi 2 minggu, nggak punya lagi 1 bulan, nggak apa-apa, nabung dulu. Yang penting pahala sudah didapat, niat sudah disampaikan, tujuan akan kita hadiahkan buat ayah ibu kita. Bapak Ibu, ada beberapa barang kesayangan saya yang saya dapat dari teman saya di Yaman, di Saudi, yang akan saya lelang hari ini. Hasil lelangnya kita niatkan untuk donasi anak penghafal Quran dari Martapura, anak yatim piatu. Saya akan lelang 2 benda saya. 1, kain kiswa pembungkus makam Nabi. Yang kedua, buku mega bestseller karangan saya lengkap dengan tanda tangannya. Semuanya tidak harus bayar sekarang, nabung dulu. Bukunya bawa pulang, niatkan asbab hidayah anak cucu, kiswanya tempelkan di rumah, mudah-mudahan jadi berkah. Uangnya bisa ditabung, mau nyicil terserah. Yang penting kita niatkan untuk penghafal Quran. Bapak Ibu, saya pastikan pahalanya berlipat ganda. Dalam beramal cari plus. Namanya Fadhailul A'mal. 1, sedekah saja datangin berkah. 2, sedekah dikeluarkan di momen maulid Nabi pasti berkah. 3, diniatkan buat orang tua asbab berkah. 4, niatkan buat anak yatim piatu nambah berkah. 5, niatkan bantu orang hafal Quran nambah berkah. 6, diniatkan untuk biaya orang menuntut ilmu, Ibnu Sabil, nambah berkah lagi. Berkahnya berlipat ganda. Capeknya 1, amalnya 1, tapi pahalanya plus. Itu namanya Fadhailul A'mal. Maka hari ini kita akan lelang kiswa ini. Kalau di pasaran orang rata-rata jual di atas 15 juta, 20 sampai 30 juta. Hari ini kita akan mulai dari angka 10 juta saja. Silakan mau nabung 10 bulan boleh. Yang penting kiswanya bawa pulang, pasangkan di rumah berkah daripada nempelin lukisan yang nggak ada manfaatnya. Dan kita niatkan semuanya infak ini untuk donasi. Karena 1 orang anak setelah saya tanya ke Yaman paling kecil butuh 60 juta. Kecil kalau dikeroyokin kecil. Ramai-ramai akan jadi kecil insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 5 menit ke depan yang berani angkat tangan itu bukan karena suara saya nggak punya kekuatan menghantarkan hidayah. Malam ini akan kita lihat siapa yang mengangkat tangan, dia sudah dipilih oleh Allah, dia sedang menyempurnakan baktinya kepada ayah ibunya. Niatkan infaknya. 1, buat yang hidup jadi berkah. 2, yang wafat jadi ampunan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lelang yang pertama. Yang siap, sekali lagi tidak harus hari ini, nabung dulu. Siapa yang siap dan ikhlas membantu perjuangan